saya cenderung ya kepala desa itu sama posisinya dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat terhadap seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, baik itu ya pemerintahan provinsi, BUMN, BUMD, pemerintahan kabupaten kota, sampai pemerintahan desa, kan tidak boleh memberi dan menerima. Kalimat sederhana kan. Ini kan meminta, artinya kan meminta diberi. Kalau saya sih lebih cenderung ketika di Subang saya menginstruksikan dilakukan penangkapan terhadap premanisme, kemudian di Bekasi dilakukan juga penangkapan, kemudian di berbagai tempat lagi dilakukan penangkapan. Saya cenderung ya kepala desa itu sama posisinya dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan. Terkait dengan Oh sudah, saya sudah sampaikan ke Kapolda Jabar, saya sudah bilang. Ya kita tunggulah beberapa hari ini. terkait dengan Oh ya, telah diperpanjang oke. Pertama dari sisi jangka waktu kan terlalu mepet ya, karena melayani hampir 6 juta wajib pajak yang nunggak itu kan bukan perkara gampang. Saya melihat timbul antrian yang begitu panjang dan itu merepotkan baik petugas maupun para wajib pajak. Sehingga agar tidak terjadi lagi antrian yang terlalu panjang, maka waktunya diperpanjang agar nanti jumlahnya terlalu berdesak-desakan dan bisa dilayani dengan baik semuanya. kalau untuk membuat Pemda itu akan dilakukan. Logikanya kan sederhana. Yang pertama adalah mereka itu tidak bayar karena ketidaksanggupan membayar hutang dan kemudian denda. Kan ketidaksanggupan itu. Itu kan ada yang 15 tahun, ada yang 18 tahun. Ya paling sedikit kan 2 tahun. Nah, kita kan tidak mungkin menunggu ketidaksanggupan itu menjadi sanggup. Mau kapan? Kan lebih baik dibebaskan, mereka bayar 1 tahun. Dan itu terbukti kan, ketika mereka membayar 1 tahun, mereka berbondong-bondong membayar. Maka pada tahun ini pasti ada peningkatan wajib pajak melakukan pembayaran. Dan tahun depan kita harapkan kalau misalnya dari 6 juta yang menunggak itu kemudian nanti bisa membayar 4 juta. Berarti tahun ini ada tambahan pembayaran pajak sebanyak 4 juta wajib pajak kendaraan bermotor. Maka tahun depan yang 4 juta itu akan membayar. Di media sosial juga ramai terkait dengan penghapusan denda pajak ini kan juga bikin iri orang yang tertib pajak gitu kan. Oke. Mungkin boleh minta tanggapannya. Saya pasti nanti itu sudah saya rumuskan, tapi kan tidak boleh disebutin sekarang. Buat yang taat pajak juga nanti kita akan kasih surprise. Ya. Kak, tadi soal Wamendagri kan memesankan kepala daerah dan ASN agar tidak telat masuk pada saat nanti 8 April. Nah, dari sebagai kepala daerah, Itu kan hal yang biasa ya, hal biasa. Yang penting kan bukan hanya persoalan masuk dan tidak masuk, kan? Masuk tempat waktu. silaturahmi tentunya kita semua sama-sama ingin mensyukuri Idul Fitri tahun ini yang juga kita harapkan membawa keberkahan, kebaikan untuk masyarakat Indonesia. Jadi obrolannya santai sambil tadi mencicipi makan siang dan bertemu dengan para sahabat dalam demokrasi dan politik dan di pemerintahan juga. Gitu. mungkin ada Apa? Evaluasi mudik Pak Menlu. Secara umum baik, secara umum bisa kita yakinkan
arus mudik tahun ini juga secara umum berjalan dengan baik, aman, lancar, dan tentunya kita juga terus mengantisipasi untuk arus baliknya yang diperkirakan akan berpuncak di tanggal 6 dan 7 April. Tapi insya Allah seluruh jajaran, seluruh bagian, termasuk Kementerian Perhubungan yang berada dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU yang mempersiapkan infrastrukturnya, dan termasuk tentunya kerjasama kami dengan Korlantas dan semua stakeholders untuk meyakinkan arus balik juga berjalan dengan baik. Oke, Pak Batu, satu lagi terakhir mungkin ada rencana pertemuan antara Pak SBY, Pak Prabowo dengan Bu Mega mungkin? Belum tahu saya, belum tahu. Yang jelas Pak SBY dan Pak Prabowo juga sempat bersilaturahim di hari pertama setelah sholat Id, open house di sana, dan saya rasa adem ya semua para pemimpin kita kalau bisa terus menjalin hubungan yang baik, terutama di hari-hari yang berbahagia seperti Lebaran ini. Saya rasa akan memberikan energi positif buat semua untuk bangsa kita. Ya, ada pesan untuk masyarakat Indonesia mungkin dalam menyambut Lebaran dan juga ikut membangun. Ya, semoga bangsa kita, apapun yang kita hadapi sebagai bangsa, tentu ada masalah, tantangan, tetapi teruslah kita bersatu dalam energi positif dan prasangka yang baik untuk bangsanya sendiri. Kita berikan kesempatan bagi pemimpin, pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk bekerja sebaik mungkin, walaupun tentunya di sana sini ada keterbatasan, dan itulah kebersamaan kita sebagai bangsa untuk memberikan masukan, dukungan, dan kritik termasuk yang membangun. Kita berharap itu juga akan membawa kita pada masa depan yang lebih baik lagi. Ya, satu lagi Pak, ya, untuk di KM pengembangan investasi dan juga... Terima kasih ya. Mas Sekjen. Buat